Sambil nunggu teman-temannya kita mulai perkuliahan di 8.15. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita yang kedua yang ketiga terkait dengan mata kuliah pemrograman logik dan semantik. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep dasar pemrograman. Yang kedua yaitu terkait dengan sejarah. Ya, kenapa kita harus berbicara sejarah? Karena kita harus tahu asal usul dulu. Itu pasti karena dalam RPS mata kuliah hampir semuanya terkait teori, pasti diterangin terkait sejarahnya dulu. Kemudian sejarah. Yang ketiga adalah terkait dengan data. Yang keempat adalah tipe data itu sendiri. Tipe data. Yang selanjutnya adalah, mungkin saya tidak berurutan, mata kuliah terkait dengan pengertian
karena pemrograman logik dan semantik kita harus tahu dulu apa itu pengertian pemrograman pemrograman logik dan semantik. Nah, poin-poin yang akan diterangkan pada hari ini terkait 5 poin. Yang pertama adalah sejarah tentang pemrograman logik dan semantik, kemudian adalah pengertian dari pemrograman logik itu sendiri dan semantik. Kemudian setelah itu adalah konsep dasar pemrograman. Setelah konsep dasar pemrograman, jadi dimulai dari, saya ulang, dari mulai sejarahnya seperti apa, kemudian istilah pengertian dari pemrograman logik dan semantik. Setelah itu kita belajar terkait dengan data, apa itu data, mungkin di perkuliahan yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas, kita review lagi. Selanjutnya adalah tipe data, selanjutnya adalah konsep dasar pemrograman. Baik, kepada yang selanjutnya kita terkait dengan sejarah terkait dengan pemrograman logik dan semantik. Nah, pemrograman logik adalah biasa kayak gitu lah, sejarah. Nah, sejarah pemrograman logik dikembangkan bagian di teori logika matematika. Jadi pada awalnya pemrograman logika dikembangkan sebagai bagian dari teori logika matematika. Jadi awalnya itu dari teori logika matematika, sejarahnya itu pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Nah, logika matematika berkembang pesat, terutama dengan konsep teori tipe dan lambda kalkulus yang dikembangkan oleh Alonzo. Di teori logika tahun 1920-an yang dikembangkan oleh Alonzo. Kurt, dan konsep kalkulus predikat yang dikembangkan oleh Gottlob Frege dan Bertrand Russell. Nah, kemudian pada tahun 1950, John McCarthy mulai mengembangkan bahasa pemrograman Lisp yang merupakan bahasa pemrograman fungsional pertama dan dianggap sebagai bahasa pemrograman pertama yang menggunakan konsep pemrograman deklaratif. Nah, yang memungkinkan programmer untuk menyatakan apa yang ingin dilakukan dan bukan bagaimana melakukannya. Nah, jadi di tahun 1950 John McCarthy mulai mengembangkan bahasa pemrograman Lisp. Nah, konsep pemrogramannya deklaratif yang memungkinkan programmer untuk menyatakan apa yang ingin dilakukan dan bukan bagaimana melakukannya. Nah, Lisp menggunakan simbol-simbol sebagai input dan menerapkan operasi logika pada simbol-simbol tersebut, sehingga menjadi awal dari pemrograman logika. Kemudian di tahun 1960-an, pemrograman logika mulai berkembang sebagai bidang tersendiri dengan munculnya bahasa pemrograman Prolog di tahun 1960-an yang dikembangkan oleh Alain. Jadi Prolog ini muncul di tahun 1960-an, dikembangkan oleh Alain Kolmeraur dan Philip Roussel. Nah, di Universitas Aix-Marseille di Prancis. Nah, Prolog dirancang untuk memanipulasi fakta dan aturan logika serta menerapkan inferensi logika pada data yang diberikan. Nah, kemudian di tahun 1970 dan 1980-an, pemrograman logika semakin berkembang dengan adanya pengembangan bahasa-bahasa pemrograman logika seperti apa tadi di tahun 1960 ada Prolog, kemudian di tahun 1970 sampai 1980 itu berkembang ada
seperti Mercury, Oz, Curie, dan bahasa-bahasa pemrograman yang dirancang untuk memperluas fitur dari kemampuan Prolog. Nah, serta untuk meningkatkan efisiensi dan performa dari pemrograman yang dibuat. Nah, setelah itu di dalam dekade terakhir, pemrograman logika terus berkembang dengan adanya pengembangan sistem proof of concept dan tools untuk pemrograman logika seperti Coq, Agda, dan Idris. Ya Idris namanya. Bahasa-bahasa pemrograman ini dirancang dengan basis logika formal yang kuat, memiliki kemampuan untuk membuktikan keberadaan dari pemrograman. Kurang lebih seperti itu. Jadi perkembangan di sejarah perkembangan pemrograman di tahun 1920-an itu ada apa namanya yang dikembangkan kemudian di tahun 1950-an John McCarthy mulai mengembangkan bahasa pemrograman Lisp. Setelah itu di tahun 1960-an di sini pemrograman logika mulai berkembang sebagai bidang tersendiri. Jadi ada muncul bahasa Prolog yang dibuat oleh Alan Cornell sama Philip Russell. Kemudian 1970-an pemrograman logika makin berkembang dengan adanya bahasa-bahasa pemrograman logika seperti Mercury, Oz, dan Curie, dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, setelah mempelajari sejarah sedikit terkait dengan sejarah, maka kemudian kita harus mengetahui mata kuliah kita sendiri yang dipelajari, yaitu terkait dengan pemrograman logik, dan semantik. Nah, pengertian pemrograman logik dan semantik itu sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, untuk pemrograman logik itu sendiri atau logika logik yaitu paradigma pemrograman yang berdasarkan pada logika. Jadi pemrograman logika pada dasarnya ialah paradigma pemrograman yang berdasarkan pada logika matematika dan teori himpunan. Nah, pada pemrograman logika, program dijelaskan sebagai kumpulan aturan logis dan fakta yang bersifat deklaratif, yang kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mengaplikasikan aturan-aturan tersebut. Nah, dalam pemrograman logika tidak ada konsep dari eksekusi program yang dilakukan secara langsung, melainkan program diinterpretasikan sebagai sebuah himpunan logika yang terdiri dari fakta dan aturan. Jadi pemrograman logika itu terdiri dari fakta dan aturan. Nah, kemudian apa itu pemrograman semantik? Nah, pemrograman semantik adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada pemahaman. Kalau yang tadi pemrograman logik itu berdasarkan fakta dan aturan, kemudian pemrograman semantik itu berdasarkan pada pemahaman makna dari program. Nah, pada pemrograman semantik, program dijelaskan dalam bentuk yang lebih dekat dengan bahasa manusia. Jadi lebih kepada bahasa manusia, sehingga memudahkan programmer dalam memahami dan menganalisis program, sehingga program dapat dianalisa secara formal dan matematis. Pada pemrograman semantik, program dijelaskan dan terstruktur, jelas dan terstruktur, sehingga program menjadi lebih mudah dipahami dan lebih dapat diandalkan. Nah, untuk sebagai contoh dari pemrograman logik dan pemrograman semantik, kita contoh adalah program untuk memeriksa apakah angka, kita buat contoh
Contoh program logik atau logika. Nah, kita ada contoh pemrograman untuk memeriksa apakah sebuah angka adalah bilangan genap atau ganjil. Ada pemrograman logika. Nah, program dijelaskan sebagai kumpulan yang tadi kita ulang lagi, program dijelaskan sebagai kumpulan atau aturan logis dan fakta yang bersifat deklaratif. Contoh programnya menggunakan bahasa prolog, itu yaitu genap. Contohnya genap adalah X. Ini bahasa pemrograman prolog. 0 is mod X, 2. Nah, jadi untuk genap sama dengan X, yaitu 0 is mod X dibagi 2. Nah, untuk ganjil aturannya, contohnya ini X titik 2 strip 1 is mod, kemudian X, 2. Ini contoh pemrograman logik yang diterapin di bahasa prolog. Mungkin di bahasa PHP, C++, dan lain-lainnya itu berbeda. Nah, kemudian dalam program tersebut genap dan ganjil merupakan genap di sini dan ganjil merupakan aturan logis yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah angka itu merupakan bilangan genap atau ganjil. Nah, jika angka tersebut dibagi 2, X dibagi 2 dengan sisa 0, maka angka tersebut merupakan bilangan genap. 0 is mod X dibagi 2 dengan bilangan genap. Dan jika angka tersebut dibagi dengan 2 dan sisa 1, X dibagi 2 is mod sisa 1, maka angka tersebut merupakan bilangan ganjil. Ini contoh pemrograman yang menggunakan logika. Nah, selanjutnya kita melihat contoh sederhana terkait dengan pemrograman semantik. Nah, pemrograman semantik adalah program, kita jelaskan lagi, program untuk menjumlahkan, contohnya menjumlahkan dua bilangan pada pemrograman semantik. Nah, program ini dijelaskan dengan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia dan terstruktur secara formal. Nah, contoh program semantik menggunakan bahasa Python, yaitu contohnya kalau ini lebih kepada logika, kalau yang bahasa semantik lebih ke bahasa kita. Contohnya Dev ini menggunakan bahasa Python, jumlahkan dalam kurung A, 2. Nah, kemudian di sini hasil yang dengan A plus B. Kemudian return hasil. Nah, di sini terlihat perbedaan yang sangat jelas. Nah, pada pemrograman logika itu informasinya harus fakta, aturan logis dan yang bersifat deklaratif. Nah, pada deklaratif is mode ini kan bahasa pemrogramannya udah standarnya. Nah, beda lain hal dengan semantik. Nah, semantik lebih mudah kita pahami. Def jumlahnya, ditulis jumlahnya itu apa, A, B, kemudian hasilnya A tambah B, kemudian return hasil. Nah, ini contoh pemrograman yang bersifat semantik, terlihat berbeda. Nah, kalau yang saya ulang lagi, logika lebih kepada bersifat deklaratif. Kalau yang semantik lebih kepada dapat dimengerti oleh manusia. Contohnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi program logik dan semantik itu terdapat perbedaan yang sangat jelas berbeda. Nah, setelah itu dari kita mengetahui terkait dengan mata kuliah kita pemrograman logik dan semantik, kita harus tahu dulu dasar. Mungkin kita sering mendengar apa itu program atau itu program atau apa itu pemrograman. Nah,
mungkin secara teknis teman-teman sudah bisa mengerti apa itu program, apa itu pemrograman. Nah, mungkin kita perjelas lagi, karena ini sifatnya akademisi, kita harus tahu pengertiannya itu bukan hanya sekedar dalam eksekusi. Nah, mungkin pemrograman adalah pengertian pemrograman, jadi tujuannya untuk memberikan pengertian kepada rekan-rekan selain yang kuliah di bidang IT, takutnya ditanya sama orang awam, eh, Mas, program itu apa? Pemrograman itu bedanya pemrograman sama program itu apa? Nah, kita kan sebagai orang IT harus tahu minimal dengan bahasa kita sendiri. Nah, kita bahas terkait dengan pemrograman. Nah, pemrograman adalah proses menciptakan, ya poinnya itu adalah proses menciptakan program komputer, proses menciptakan program komputer, yaitu proses menulis kode, di antaranya ada penulisan kode, penulisan kode atau instruksi yang dipahami oleh komputer dan memerintahkan komputer untuk melakukan tindakan tertentu dan memerintahkan komputer untuk kan. Nah, kurang lebih seperti ini pengertian pemrograman. Sebenarnya banyak teori-teori terkait arti dari pemrograman. Nah, bahasa sederhananya yang mungkin nanti teman-teman ada yang nanya dari orang awam, kita sebagai orang-orang IT harus bisa menjelaskan. Nah, dari pengertian-pengertian banyak terkait dengan pemrograman, saya rangkum lebih sederhana lagi, intinya yaitu pemrograman adalah proses menciptakan program komputer. Program komputer yaitu proses menulis kode atau instruksi yang dipahami oleh komputer, intinya gitu. Jadi ketika ada yang nanya apa itu pemrograman, pemrograman adalah proses menciptakan program komputer, yaitu proses menulis kode atau instruksi yang dipahami oleh komputer dan memerintahkan komputer untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, pemrograman melibatkan beberapa tahap. Kalau ini dalam hal pemrograman, tahapannya ada yang pertama, contohnya nanti kita jelaskan di slide yang selanjutnya, yaitu tahapan dari seperti perencanaan. Ketika ngebuat pemrograman, perencanaannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah desain. Yang ketiga adalah penulisan kode. Kemudian ada pengujian. Kemudian ada pemeliharaan. Nanti di slide selanjutnya kita bahas poin per poin terkait dengan perencanaan, desain, penulisan kode, pemeliharaan, dan nah kurang lebih seperti itu. Jadi di pemrograman ini ada tahapan-tahapannya, ya, melibatkan beberapa tahap gitu. Ada perencanaan, desain, penulisan kode, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, adapun bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program banyak sebenarnya. Untuk bahasa pemrograman tadi kan intinya pemrograman adalah proses menciptakan program kode atau instruksi yang dipahami oleh komputer. Nah, bahasanya apa yang dipahami oleh komputer? Di antaranya yang sering itu PHP, kemudian Python, kemudian Java yang sering-sering kita dengar, kemudian C++, dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa pemrograman yang sering kita dengar dan
kita praktekkan, kita coba, karena banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh bahasa pemrograman tersebut. Nah, tergantung bagaimana kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu pemrograman, nah tadi kan ada bahasa program. Nah, program itu apa sebenarnya program? Nah, program adalah secara teori, mungkin nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, karena intinya teori ini harus bisa menjelaskan ketika ada orang awam yang bertanya kepada kita sebagai orang IT. Nah, nggak perlu sama teksnya, yang penting intinya ketika kita menjelaskan. Ya, balik lagi kepada pengertian program. Program adalah hasil akhir dari proses pemrograman. Kalau yang tadi itu ada tahapan-tahapan dalam pemrograman, nah program itu sendiri hasil akhirnya dari proses pemrograman, yaitu bisa bentuknya sebuah file atau kumpulan file yang berisi instruksi-instruksi untuk komputer menjalankan tugas tertentu. Program dapat berupa aplikasi, game, sistem operasi, dan jenis lainnya. Nah, kalau daripada program itu prosesnya, nah kalau pemrograman, nah kalau program itu hasil jadinya, jadi dari perintah-perintah yang kita gunakan, perintah-perintah yang dilakukan oleh programmer. Mau bentuknya nanti outputnya bentuknya aplikasi, kemudian bentuknya bisa game, kemudian bisa sistem operasi, atau jenis software lainnya, tergantung kebutuhan atau permintaan konsumen. Ini software lainnya. Nah, dalam konteks pembuatan software atau program komputer, program dapat memprogram. Jadi agak bingung. Dalam konteks pembuatan software atau program komputer, program dan pemrograman saling terkait. Ya, itu saling terkait, udah tentu, udah jelas itu mah, saling terkait. Nah, pemrograman adalah proses menciptakan program, sedangkan program adalah hasil akhir dari proses. Nah, yang tadi saya bilang, nah jadi program komputer dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti mengelola data, memproses informasi, melakukan komputasi, kemudian eh, terus mengendalikan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Bentar, saya ada. Nah, kemudian dari pengertian tadi kita tentu sudah jelas, yaitu dari mulai sejarah program, kemudian intinya dalam perkuliahan atau mata kuliah apapun, ketika ada teori menerangkan itu, kita harus memahami maksudnya. Tujuan bukan berarti kita menghafal plek benar-benar apa yang diucapkan. Nah, kemudian setelah eh, tahu itu pemrograman, terus itu program, kemudian apa tahapan-tahapannya. Nah, pada dasarnya konsep pembuatan pemrograman atau pemrograman, yaitu intinya adalah input, proses, dan output. Nah, intinya ini sebenarnya Mas, ketika kita membuat program atau program, yaitu di dalam pemrograman. Nah, konsep bisa disebut dengan IPO. Nah, konsep IPO ini mengacu pada 3 tahapan dalam proses pengembangan aplikasi. Input, kita terangin lagi, input adalah input. Nah, input ini tahap di mana tahap di mana program menerima
data atau informasi dari pengguna atau sumber ya, kurang lebih seperti itu pengertian input. Nah, apa itu input? Nah, input adalah tahap di mana program menerima data atau informasi dari pengguna atau sumber data lainnya. Ini bahasanya. Kemudian dari pemrograman program tersebut ada yang namanya proses. Nah, setelah ada input, prosesnya seperti apa? Nah, proses yaitu tahap di mana program di mana mengolah data masukan dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, setelah diinput, contohnya masukin angka 1, nah diproses. Nah, diprosesnya itu tahap di mana program mengolah data masukan dan menggunakan algoritma tertentu. Kemudian setelah diproses, itu konsep pemrograman itu pada dasar input, proses, output. Kemudian outputnya apa? Output. Nah, output tahap di mana program menghasilkan, tahap di mana program menghasilkan hasil atau keluaran dalam bentuk informasi yang berguna. Nah, kurang lebih seperti itu output. Jadi IPO, kita sebut saja IPO, yaitu pada dasarnya program adalah IPO, input, proses, output. Nah, di sini adalah saya ulang lagi untuk lebih memahami. Nah, input ini adalah tahap di mana program menerima data atau informasi dari pengguna atau sumber data lainnya, yaitu input. Bentuknya bisa dari alat, bisa dari sensor, bisa dari apa namanya ketikan, nah itu disebutnya input. Kemudian proses, setelah diinput, apa proses selanjutnya? Nah, proses secara teori tahap di mana program mengolah data masukan dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang datanya itu mau diolah seperti apa? Kemudian output. Nah, outputnya itu tahap di mana program menghasilkan hasil atau keluaran dalam bentuk informasi yang berguna. Jadi jangan sampai kita ngebuat contohnya membuat program kalkulator, masukin 1+2 keluarannya 5, ya itu kan informasi yang tidak berguna sebenarnya, maksudnya seperti itu. Jadi kurang lebih konsep dasar pemrograman yaitu pada dasarnya input, proses, dan output. Selanjutnya masih dalam pemrograman. Nah, konsep dasar pemrograman, konsep dasar program atau sekarang kita ngomongin program. Nah, konsep dasar program adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang ditulis. Jadi hasil dari pemrograman adalah program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan tugas, memecahkan masalah tertentu. Nah, konsep dasar program mencakup beberapa hal. Konsep dasar program mencakup beberapa hal. Mungkin kalau secara teknis teman-teman sudah tahu apa dalam mencakup beberapa program itu mencakup ada yang namanya variabel. Apa itu variabel?
Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai atau variabel seperti numerik, karakter, dan logika. Nah, variabel adalah intinya tempat untuk menyimpan nilai atau informasi. Nah, jenis variabel ada banyak di antara numerik, karakter, dan logika. Nah, selanjutnya konsep dasar program itu harus mencakup ada tipe data. Nanti di slide selanjutnya kita bahas terkait dengan tipe data. Apa jenis-jenis tipe data. Nah, kita bahas coba review. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Variabel. Jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Kemudian ada struktur kontrol. Struktur kontrol. Nah, struktur kontrol digunakan untuk mengatur alur eksekusi program. Jadi, struktur kontrol mengatur alur eksekusi program. Kemudian ada fungsi. Nah, fungsi ini adalah blok kode yang dapat dipanggil, blok kode yang dapat dipanggil berulang kali dalam program. Kemudian konsep dasar programan ada yang namanya objek. Objek. Nah, objek adalah instansi dari sebuah kelas yang memiliki properti metode. Sebuah kelas yang memiliki properti dalam metode. Nah, objek digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Ya, objek biasanya digunakan pada dalam pemrograman berorientasi pada objek. Nah, selanjutnya ada variabel, tipe data, struktur kontrol, kemudian fungsi, kemudian ada objek. Nah, selanjutnya ada algoritma. Mungkin teman-teman sudah belajar algoritma pemrograman. Algoritma. Algoritma. Nah, algoritma adalah biasa pengertian lah. Serangkaian instruksi logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, algoritma merupakan dasar dari pengembangan aplikasi yang efektif dan efisien. Itu adalah serangkaian instruksi logis yang digunakan untuk menyelesaikan kemudian selain itu ada struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengorganisir data dalam program. Intinya adalah menyimpan dan mengorganisir dan mengorganisir
organisir. Kemudian selain ada algoritma, struktur data, ada modularitas. Nah, modularitas merujuk pada kemampuan untuk memecah program menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi per modul memecah program bagian-bagian terkecil. Jadi istilahnya per modul biar bisa dikerjakan sama tim. Ini modulnya modul pendaftaran kah, modul cetakan atau modul apa namanya front end, back end dan lain sebagainya. Itu bagian dari konsep daripada program. Kemudian yang selanjutnya adalah debug. Debug adalah proses mencari dan memperbaiki kesalahan dalam program. Mencari dan memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian masih ada yang selanjutnya adalah dalam kemudian ada dokumentasi. Kemudian dokumentasi adalah proses menulis catatan. Intinya ada dokumentasinya, proses menulis catatan lah. Proses menulis catatan. Kemudian ada reusabilitas. Reusabilitas adalah merujuk pada kemampuan untuk menggunakan kembali bagian-bagian yang sudah ada dalam program. Dengan reusabilitas, pengembang dapat menghemat waktu dan usaha dalam membangun aplikasi serta memastikan bahwa kode mereka konsisten dan mudah dipelihara. Yaitu reusabilitas intinya adalah kemampuan untuk menggunakan kembali kode-kode yang sudah ada. Untuk reusabilitas bisa jadi ketika kita melakukan proyek kerja bareng dengan teman-teman tim. Nah, contohnya si A sudah mengerjakan CRUD terkait dengan pendaftaran. Nah, si B nggak perlu ngebuat lagi CRUD yang sama karena kita tinggal mencomot contoh CRUD yang dibuat si A, kemudian kita copy. Nah, itu maksudnya reusabilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan kembali dengan catatan ada perubahan-perubahan kecil, tapi tidak membuat codingan apa namanya dari awal. Kemudian ada pengujian. Nah, pengujian adalah proses memeriksa dan menguji aplikasi. Ya, yang namanya aplikasi itu buatan manusia pasti ada kesalahan atau dalam membuat kode. Nah, perlu diuji. Nah, pengujian melibatkan diantaranya fungsionalitasnya, terus pengujian keamanannya, dan selanjutnya adalah pengujian kinerjanya. Yang bisa jadi berkembang sebenarnya terkait dengan pengujian. Nah, di samping itu kita tadi berbicara terkait dengan tadi ada namanya tipe data, konsep dasar pemrograman. Kita tadi ngebahas ada yang namanya tipe data. Nah, karena tipe data ini lebih ke teknis, kita bahas tipe data. Nah, data tadi dan tipe data. Nah, data itu apa sebenarnya? Mungkin di mata kuliah lain sudah pernah
tanyakan sama dosen-dosen terkait. Nah, kita bahas lagi. Nah, data adalah data dalam pemrograman. Nah, di dalam pemrograman adalah informasi atau nilai yang digunakan untuk membangun program. Nah, data dapat berupa angka, teks, gambar, audio, dan jenis data lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi data dalam pemrograman adalah informasi atau nilai yang digunakan untuk membangun program. Jadi data itu seperti ini, yaitu nilai yang digunakan untuk membangun program. Intinya untuk membangun program dibutuhkan data. Nah, bentuknya seperti apa datanya? Bisa berupa angka, teks, gambar, audio, dan jenis data lainnya. Kemudian kita lebih detail lagi tipe data. Nah, tipe data dalam pemrograman mengacu pada klasifikasi atau kategori nilai data. Nah, tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan pada variabel. Tadi kan kita sempat membahas ada variabel, nanti variabel itu apa, kemudian sekarang adalah tipe data, yaitu untuk mengacu pada klasifikasi atau kategori nilai data disimpan pada variabel dan bagaimana nilai tersebut dapat diproses oleh program. Nah, tipe data kemudian disimpan pada variabel tertentu, variabel, dan bagaimana nilai tersebut dapat diproses oleh program. Sebagai contoh, tipe data string menyimpan nilai teks string. Sebagai contohnya, tipe data string nah, tipe data string menyimpan data nilai teks. Nah, string bahasanya. Tipe data ada yang namanya mungkin teman-teman yang baru berkecimpung di dunia pemrograman atau mungkin udah yang sering itu sering udah nggak aneh sebenarnya. Data string, terus integer, apalah bilangan bulat, terus float dan desimal, banyak lah. Nah, contohnya tipe data, kemudian variabel, kemudian tipe data. Nah, kita contohkan adalah tipe data jenis string. Nah, string ini untuk menampung jenis variabel nilainya teks. Nah, ada integer. Nah, integer ini menyimpan nilai bilangan bulat. Kurang lebih seperti itu. Jadi, data dan tipe data. Nah, di samping itu, nah tipe data kita lebih breakdown lagi. Nah, tipe data itu dibagi ternyata dibagi menjadi dua kategori utama. Ada tipe data dasar, kemudian ada tipe data terstruktur. Nah, tipe data dasar adalah intinya tipe data sederhana yang tidak terdiri dari kumpulan data atau objek. Nah, beberapa contoh tipe data dasar adalah integer yang tadi dibahas, integer, kemudian ada float, kemudian ada double, kemudian ada boolean, karakter, dan lain sebagainya. Ini termasuk kepada tipe data dasar atau primitif data tipe. Nah, sederhana yang tidak terdiri dari kumpulan data objek. Kemudian ada tipe data terstruktur atau struktur data tipe. Ya, ada terdiri dari kumpulan data, terdiri dari kumpulan data atau objek. Nah, beberapa contoh tipe data terstruktur diantaranya adalah
array, kemudian stack, stroke, kemudian union, kemudian pointer. Contoh tipe data terstruktur dan tipe data dasar. Tipe data terstruktur ini digunakan untuk mempresentasikan data yang lebih kompleks seperti daftar nilai, kemudian data yang terorganisir dan dalam kelompok atau struktur tertentu, atau bahkan alamat memori dari suatu variabel atau objek. Jadi kita mengetahui tadi ada tipe data dasar, ada tipe data terstruktur. Nah, tipe data dasar contohnya integer, double, boolean, karakter. Nah, tipe data terstruktur terdiri dari kumpulan data dan objek. Nah, contohnya array, kemudian union, struct, dan pointer, dan banyak lagi. Nah, kita bahas tipe data dasar. Nah, tipe data dasar kita berikan contohnya seperti apa. Nah, sempat tadi dibilang ada integer. Nah, integer itu apa sebenarnya? Nah, integer yaitu tipe data yang mewakili bilangan bulat. Tipe data yang mewakili contoh tipe data integer 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian float, ini tipe data dasar. Mewakili bilangan pecahan desimal. Mewakili bilangan pecahan desimal. Nah, mungkin dalam prakteknya sebenarnya gampang, cuma ini teorinya kan harus dibahas. Nah, integer, float, ya, integer itu jadi ketika ada penjumlahan 1 ditambah 2, penjumlahan satu integer, integer A, integer B, contohnya integer C. Nah, A C sama dengan A ditambah B. Nah, A itu apa? Integer. Nah, karena kita sudah dideklarasikan A itu integer, maka ketika masukin angka B, angka bukan angka yang masukin bukan angka, maka akan terjadi error handling atau bisa jadi salah. A, contohnya kita masukin yang ternyata di sini kan sudah dideklarasikan A itu integer. Nah, integer itu bentuknya 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukin huruf A, bisa jadi A tambah B, B-nya itu 1. Ya, jadi ngegabung atau error, tergantung si yang ngebuat program. Nah, balik lagi kepada tipe data. Ini contoh. Nah, integer, kemudian float, ada boolean, apalah disebutnya. Nah, boolean yaitu sifatnya true and false, benar atau salah ketika kita ngebuat program. Kemudian ada karakter. Tipe data seperti A, B, C ini karakter. Nah, nanti dalam prakteknya kita harus pandai-pandai memilih tipe data apa yang harus dipakai. Apakah kita harus memakai integer atau big int atau apalah, karena itu mempengaruhi dari program yang kita buat. Bisa. Kemudian di sini ada karakter, kemudian ada string, kemudian ada null. Itu masuk juga ke tipe data yang merepresentasikan nilai kosong atau tidak ada. Kemudian ada undefined. Nah, kemudian setelah itu ini adalah tipe data dasar. Nah,
Kemudian di sini ada tipe data contoh, tipe data terstruktur. Nah, contoh tipe data terstruktur tadi kan sudah dibahas apa itu tipe data. Jadi tipe data ada dibagi dua, tipe data dasar dan tipe data terstruktur. Nah, contoh tipe data dasar tadi kita udah bahas contoh-contoh sedikit. Sekarang kepada tipe data terstruktur. Ada yang namanya array. Nah, array adalah tipe data terstruktur yang mewakili kumpulan data dengan tipe yang sama. Mewakili kumpulan data dengan tipe yang sama. Disimpan secara berurutan. Kemudian tadi sempat dibahas ada struk ST R U C T. Tipe data terstruktur memungkinkan pengguna untuk membuat tipe data baru dengan beberapa variabel. Kemudian ada yang namanya linked list. Linked list. Kemudian ada yang namanya queue. Kemudian ada yang namanya stack. Kemudian ada yang namanya tree. Selanjutnya adalah graph. Nah, kurang lebih seperti itu. Linked, linked list adalah tipe data yang mewakili kumpulan simpul. Mewakili kumpulan simpul. Ini bahasa, maksud tulisannya mungkin nggak jelas. Emang intinya yang penting bisa dipahami lah. Jadi linked list adalah tipe data yang mewakili kumpulan. Intinya kumpulan, mewakili kumpulan. Queue, tipe data terstruktur yang mewakili sebuah antrian. Mewakili sebuah antrian. Kemudian stack, tipe data yang mewakili sebuah tumpukan data. Yang mewakili sebuah tumpukan data. Kemudian tree, tipe data yang mewakili sebuah struktur data. Kemudian graph, tipe data terstruktur mewakili sebuah struktur data non hierarkis. Nah, mungkin seperti itu terkait dengan pertemuan kali ini. Jadi intinya pada pertemuan kali ini mahasiswa atau teman-teman diharapkan dapat mengerti. Diharapkan poinnya hari ini dapat mengerti dan memahami apa itu dari konsep dasar pemrograman tadi apa aja, kemudian sejarahnya seperti apa. Nah, kemudian terkait data dalam pemrograman seperti apa, kemudian tipe data, kemudian adalah pemrograman, pengertian pemrograman logik dan semantik. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini materi kita sudah dipaparkan. Apakah ada yang ditanyakan untuk hari ini? Untuk yang tadi saya jelaskan dari mulai pengertian, kemudian sejarah, kemudian apa namanya, pengertian dari pemrograman logik dan semantik itu sendiri, kemudian contoh pemrograman logik tadi udah kita paparkan contohnya seperti apa, kemudian tadi pemrograman semantik, nah bedanya tadi pemrograman logik adalah
bilangan genap atau logik adalah pemrograman berdasarkan pada logika matematika dan teori himpunan, itu garis besarnya. Sedangkan pemrograman semantik adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada pemahaman makna. Lebih gampang tadi di poinnya. Nah, tadi di sini pemrograman logik terkait dengan ini, kemudian semantik lebih ke bahasa manusianya. Kemudian setelah itu tadi ada sudah contoh terkait dengan pemrograman logik dan semantik. Kemudian tadi kita membahas terkait dengan dasar dari pada pengertian program dan pemrograman. Program itu apa, kemudian pemrograman itu apa. Nah, setelah itu tadi kita sudah membahas konsep dasar pemrograman. Nah, pada umumnya konsep dasar pemrograman itu tadi kita review adalah input, proses, output. Bisa disebut dengan IPO. Pada dasarnya seperti itu ya. Input itu apa tadi artinya, kemudian proses itu apa, secara teori output itu apa. Setelah itu tadi kita membahas terkait dengan konsep dasar program. Di situ ada variabel, kemudian ada tipe data, kemudian ada struktur kontrol, kemudian ada objek. Nah, di situ yang saya terangkan ini terkait dengan konsep dasar program harus mencakup beberapa hal. Nah, konsep dasar program mencakup beberapa hal, ada variabel, ada tipe data, ada struktur, ada fungsi, ada objek, mungkin berkembang dari tahun ke tahun, tidak melulu seperti ini. Tapi secara garis besar pasti ada yang namanya variabel, tipe data, kemudian struktur data, modularitas, kemudian debug. Setelah itu pasti ada yang namanya dokumentasi, usabilitas, kemudian pengujian. Nah, setelah tadi konsep data, kemudian ada pengertian data itu sendiri dalam pemrograman. Data itu apa, kemudian setelah tahu pengertian data itu, tipe datanya seperti apa. Tadi kita sudah bahas poin per poinnya. Tipe data, ada tipe data, kemudian tipe data itu dibagi menjadi dua, ada tipe data dasar. Contohnya apa? Tadi ada tipe data terstruktur. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen terlebih dahulu. Ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada, kita absen terlebih dahulu. Kita absen untuk mata kuliah kita. Jadi untuk absen di akhir, karena takutnya di tengah-tengah ada teman-teman yang baru masuk. Jadi di akhir. Saya absen terlebih dahulu. Abdur, ini semester 4 ya. Abdurrahman Jauhari. Abdurrahman ada? Tidak ada. Ahmad Farid Raihan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ahmad Nathan Firdaus. Hadir, Pak. Kemudian Dafa Faijudin Aknab. Hadir, Pak. Nah, kemudian Zaki Arta Putra Wijaya. Hadir, Pak. Fernanda keluar ya. Kemudian Gary Lodowik Putra Saban. Hadir, Pak. Oke. Terus Heidi Angka Wijaya Teja. Hadir, Pak. Ibrahim Ilham udah nggak ada ya. Tadi menurut informasi Ais kemarin. Hairi Syahira. Tidak ada. Lili Karomah. Lili Karomah ada? Tidak ada.
Romi Padli, Hadir, Pak. Romi Padli. Saad Abdurrahman El Amin. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sandy Aditya Dewi Putri sudah keluar ya. Nanti saya infoin. Sahrul Faiz Ramadhani. Hadir, Pak. William Pratama. Minggu kemarin nggak ada ya. Yazid Syafiq Irsyad. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum di absen, yang belum disebut. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kemudian apabila ada orang awam atau yang kurang mengerti di IT, sedikitnya teman-teman bisa menyampaikan ilmu yang sudah didapatkan. Tadi apa itu program sebenarnya dasar. Banyak sebenarnya teman-teman yang di bidang itu yang menanyakan hal kepada kita. Nah, yang penting poin utamanya dari teori yang disampaikan, kita nggak perlu kita tidak perlu menghafal plek apa itu teori, yang penting maknanya sama gitu. Nggak perlu secara, karena dalam hal ini user atau orang awam lainnya yang belum mengerti tentang IT nggak perlu detail maksud dari pengertian program, pengertian data dan lain-lain, nggak perlu sebenarnya. Intinya paham. Mungkin lebih baik lagi ketika teman-teman menyampaikan sesuatu ada perumpamaannya yang bisa dimengerti oleh orang awam tersebut. Jadi jangan pakai bahasa yang terlalu teknis atau terlalu apalah, karena kan belum mengerti dianya. Mungkin pesan saya seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.